Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Seperti biasa, kalau Ibu bilang, gimana kabarnya hari ini? Anak-anak bisa jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa ya Bu. Oke, kita mulai ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Bagus ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tuh emang penting sekali untuk semangat dulu ya. Agar lebih fokus. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ibu. Ya, Pada Hesti, silakan Kak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Ibu cek presensi dulu ya. Nanti bisa bilang hadir kalau ibu menyebut nama gitu ya. Hesti Mariska, Hadir Ibu. Risma Aminah Rahma, Hadir Ibu. Dina Cahya. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Ibu harap kalian terjaga kesehatan, agar nantinya itu tidak ketinggalan materi gitu ya. Karena sebentar lagi kita mau ujian ya, mau ulangan bentar lagi kan. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita, materi yang baru pastinya, Ibu ingin melihat seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Saya Ibu. Ya, sekarang pasti. Minggu lalu kita mempelajari interpretasi pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi dan juga menilai efektivitas diksi dan rima dan tipografi dalam teks puisi. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang interpretasi pendapat. Di dalam pendapat itu ternyata ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju. Kemudian itu apa aja tadi? Ada teks diskusi, dan teks puisi. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang menyimak teks berita. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang membedakan antara teks pendapat atau teks diskusi, kemudian teks puisi dan juga teks berita? Ada yang bisa? Saya Ibu. Ya, silakan. Kalau puisi itu seperti berita Ibu, soalnya itu sama-sama dibaca di dalam koran. Satu ya. Kalau puisi itu juga kayak berita Ibu, soalnya sama-sama dibaca di dalam koran. Puisi itu sama seperti berita yang sama-sama dibaca di dalam koran. Kurang tepat sih kalau menurut Ibu. Ya memang benar ya saya benar. Puisi itu kadang juga ada ya ditulis di dalam koran gitu ya, hanya ditulis di dalam media sosial aja atau di buku-buku gitu. Ternyata di koran itu juga ada juga sebenarnya puisi. Tapi menurut Ibu itu kurang tepat gitu ya. Ada yang bisa mengingat terkait apa bedanya ya? Silakan. Teks berita itu serius dan bersifat faktual. Kalau puisi lebih santai dan menggunakan majas. Kalau diskusi itu lebih bersifat argumentatif gitu Bu. Iya, tepat sekali. Jadi kalau teks berita itu lebih ke faktual gitu ya, lebih berdasarkan dengan kenyataan gitu. Kalau teks diskusi, bagaimana sih? Teks diskusi itu lebih bersifat argumentatif. Lebih ke argumentatif. Iya, tepat sekali. Ada yang bisa menyimpulkan terkait perbedaan antara tadi bisa membedakan kedua ini apa? Mana? Nah, Dapat disimpulkan bahwa kalau teks diskusi, puisi dan berita
penting biar kita paham isi informasinya. Iya, betul. Jadi yang membedakan antara teks diskusi, teks berita, dan teks puisi. Jadi ketiganya itu memiliki tujuannya yang berbeda-beda gitu ya. Dan sudah pasti memiliki fungsinya yang berbeda gitu. Kemudian, oke, kita lanjut ke materinya. Untuk tujuan pembelajaran kita bisa diini sendiri tujuan pembelajarannya. Ya, Ibu harap kalian itu mampu untuk menyimak teks berita, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan mengadakan diskusi. Jadi Ibu harap sebelum kita berdiskusi, Ibu harap kalian bisa memahami gitu materi yang akan kita pelajari sebelum masuk ke diskusi gitu ya. Baik, kita skip aja, berlanjut. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin tanya, kalian pernah melihat berita di internet, di TV, di YouTube? Biasanya berita apa? Biasanya berita apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan, ya. Biasanya emang ya sekarang tuh emang lagi marak-maraknya perselingkuhan, apalagi perselingkuhan antara ipar gitu ya. Sekarang emang lagi marak-maraknya. Dulu ada filmnya kan? Ipar adalah iya. Iya. Oke, kita lanjut. Pengertian teks berita. Hari ini kita belajar tentang menyimak teks berita. Kalau itu ada pengertian, teks berita adalah teks yang bisa laporan tentang peristiwa atau kejadian nyata yang aktual dan penting untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi teks berita itu dibuat berdasarkan berdasarkan kenyataan, tidak dibuat-buat atau tidak ada yang asal. Jadi intinya apa? Teks berita itu apa? Teks yang berisi peristiwa nyata dan bersifat faktual. Iya. Teks berita, teks yang berisi peristiwa berdasarkan fakta. Oke ya. Kemudian misalnya ya, untuk teks berita ini ya, paham ya. Kemudian untuk fungsi teks berita itu ada 3. Yang pertama itu menyampaikan informasi terkini, meningkatkan wawasan masyarakat, mengedukasi, dan memberikan hiburan. Mungkin bisa kita pahami ya bahwa fungsi teks berita itu salah satunya itu adalah sudah pasti menyampaikan informasi untuk semua halayak umum. Kita lanjut. Untuk ciri-ciri teks berita, ciri-ciri teks berita itu yang pertama sudah pasti faktual. Ciri-ciri teks dan faktual itu maksudnya gimana? Berdasarkan kenyataan ya. Faktual, berdasarkan kenyataan. Jadi dalam berita itu tidak ada sesuatu informasi yang dibuat-buat, dan itu informasi yang pure berdasarkan kenyataan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Jadi tidak bersifat hoax gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aktual itu maksudnya gimana? Peristiwa terbaru. Iya, jadi ketika kayak menginformasikan sebuah peristiwa, itu adalah peristiwa yang terbaru. Nggak mungkin dong menginformasikan peristiwa yang sudah lalu gitu ya. Jadi hal-hal yang masih kekinian gitu, masih terkinian gitu ya. Kemudian yang ketiga, Jelas, padat, dan objektif. jelas, padat, dan objektif. Nah, jadi ketika menulis teks berita itu harus secara jelas, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, hanya cukup intinya saja. Tetapi dalam intinya itu bisa mencakup keseluruhan, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengandung 5W sampai mengandung. Ada yang masih ingat 5W1H? Ada yang masih ingat 5W1H? Nanti kita bahas ya, masih ada. Nah, selanjutnya
baku, dan tugas. Nah, jadi ketika menulis teks berita itu tidak bisa disamakan dengan ketika kita menulis puisi. Kalau menulis puisi itu kan diksi-diksinya harus bagus, diksi-diksinya harus indah. Itu ketika kita menulis teks berita itu bahasanya itu harus lebih formal, harus lebih jelas, harus lebih baku gitu ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan kamus bahasa Indonesia apa? KBBI, ya KBBI. Nah, media berita jadi ketika kita ingin melihat berita itu nggak hanya di media sosial aja, tetapi yang pertama itu ada di surat kabar atau koran. Kalau koran itu kayaknya untuk zaman sekarang ini udah mulai menghilang ya, dari udah mulai langka ya sekarang. Orang sekarang kebanyakan lebih menggunakan media sosial karena lebih mudah untuk diakses. Kalau itu ada televisi mungkin juga masih digunakan ya, masih berfungsi dengan baik ya televisi. Kemudian itu ada radio ini mungkin hanya sebagian orang ya, mungkin sekarang ini udah hampir punah ya radio ini. Begitu. Media sosial ya seperti yang kita tahu masa sekarang kita lagi marak-maraknya media sosial karena kan media sosial ini sangat mudah untuk kita akses dimanapun dan kapanpun dan pastinya lebih menghemat waktu dan tenaga. Nah, tadi udah Ibu singgung terkait 5W 1H. 5W apa tuh? Unsur teks berita. Teks berita ada yang namanya 5W 1H. Ada 5W 1H. Yang pertama ada apa? Wo itu apa? Siapa? Oh ya, wo siapa? Kemudian apa? Kemudian where? Di mana? Kemudian where? Kapan? Kemudian why? Mengapa? Dan yang satu H? Bagaimana? Nah, jadi ketika kita melihat suatu berita, hal utama yang perlu kita perhatikan ini adalah ini adalah rumus ketika kita selain membaca berita, kemudian untuk menganalisis berita, ini adalah rumus utama yang perlu kita perhatikan. Seperti siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Ini untuk lebih ringkasnya ya, dan lebih mudah kita untuk menganalisis sebuah berita. Jadi terkait bahwa satu hari bisa ya, bisa dipahami ya. Ini gue rasa cukup ya, bisa ya dipahami. Nah, selanjutnya seperti yang Bu katakan di awal tadi, setelah pemaparan setelah materi, kita akan diskusi. Jadi Ibu minta kalian untuk berkelompok, untuk membuat kelompok kecil, boleh? Sekarang dibuat kelompok kecilnya. Nah, sudah ya. Nah, jadi untuk diskusi ini nanti anak-anak bisa melihat nanti ya di PowerPoint misalnya dia. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini berupa berita. Artinya Ibu meminta kalian untuk menyimak baik-baik apa yang ada di dalam berita ini. Kayak misal berita ini tentang apa, kemudian gimana pendapat kalian gitu ya. Jadi Ibu harap kalian simak baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Kita sekarang. Ada ya? Jumlah penawaran tidak sekolah atau ATS 130 jiwa di tahun 2020 di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan khusus dasar dan menengah atau Kemendikbud
assessment, faktor penyebab anak tidak sekolah diantaranya adalah tidak adanya biaya, harus mencari nafkah atau bekerja, menikah atau mengurus rumah tangga, disabilitas sekolah yang jauh, dan pengalaman perhubungan. Sementara dari data pokok pendidikan anggota Polri, Kemendikbud menyebut jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang sekolah dasar atau SD yang mencapai 0,16% atau sekitar 38.540 jiwa. Data tadi juga menyebut untuk mengantisipasi ATS yang membahayakan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selain itu, ia menyebut pemerintah akan membuka sekolah terbuka di wilayah tertinggi ATS di Jawa Barat agar anak bisa meraih pendidikan formal. Praktik PJJ Beda ya. Jadi setelah kalian menyimak video singkat terkait berita, Ibu minta kalian menentukan bagaimana isi dari berita tadi yang sudah kalian simak. Kemudian itu kalian menjelaskan bagaimana unsur 5W1H di dalam berita ini. Dan kemudian yang ketiga, berikan pendapat atau tanggapan kalian terkait berita ini. Paham ya di sini? Oke, Ibu beri waktu selama 2 menit cukup? Cukup ya? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Dan sebentar, paham ya? Paham kan Ibu yang 5W1H? Paham ya? Sudah? Sudah selesai? Oke, sudah. Untuk pertanyaan pertama. Tadi pertanyaannya, jelaskan isi dari berita ini. Ada yang bisa? Ada yang masih bisa yang mau menjelaskan apa isi dari berita ini? Saya Ibu, Ya, silakan. Gina, gimana? berita yang sudah Ibu tampilkan tadi itu membahas tentang banyaknya anak di Jawa Barat yang putus sekolah karena faktor ekonomi Bu. Jumlahnya itu mencapai 3,9 juta jiwa di tahun 2020 ini. Iya, benar sekali. Jadi berita yang sudah kita simak bersama tadi itu berisi tentang banyaknya ya angka anak putus sekolah itu karena faktor yang pertama itu pasti ekonomi, ya kekurangan biaya, dan itu ada sebagian yang sudah menikah atau tidak mempunyai keluarga sehingga memutuskan untuk tidak sekolah gitu ya. Benar, bagus sekali Vina untuk analisisnya. Kemudian itu terkait unsur 5W1H, ada yang bisa mencoba untuk menyampaikan unsur 5W1H dari video ini, video yang sudah kita simak. Ada yang bisa? Siapa? Oh, Risma, ayo silakan. Gimana? Dari video yang kami sampaikan tadi, unsur 5W1H yang pertama itu tentang apa yang dilakukan dalam video tersebut, yaitu ada banyaknya anak di Jawa Barat yang putus sekolah karena faktor ekonomi Bu. Oke, jadi untuk bagian apa itu apa yang terjadi dalam video ini yaitu tentang anak yang putus sekolah gitu ya. Oke, lanjut. Apa yang selanjutnya? Kemudian untuk siapa yang menjadi bagian fokus atau pihak yang diberitakan, itu ada anak-anak usia sekolah di Jawa Barat yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya betul. Jadi untuk tokoh yang menjadi dominan dalam video ini adalah siswa dan murid gitu ya. Oke. Iya, bagus, pintar sekali Risma. Karena 5W1H yang disampaikan oleh Risma itu udah sistematis dan struktur gitu ya, sesuai dengan unsur yang sudah dijadikan panduan di dalam video. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman yang pendapat, ada yang bisa menyampaikan tanggapan atau pendapatnya terkait video yang sudah kita simak. Ibu, Iya, Rizky, silakan. terkait video yang sudah kita simak, dapat saya sampaikan bahwa berita itu sangat memprihatinkan karena anak-anak seharusnya bisa sekolah, tapi karena ekonomi mereka jadi harus berhenti. Pemerintah harus lebih memperhatikan masalah pendidikan gratis. Iya, tepat sekali, benar ya. Ibu setuju dan sependapat dengan tanggapan yang disampaikan oleh Rizky. Jadi dari video ini kita
ini tanpa memikirkan faktor-faktor yang lain gitu ya. Sedangkan untuk anak-anak di luar sana harus bekerja keras untuk hidup, untuk makan gitu ya. Jadi dalam video berita ini bisa memberikan motivasi ya buat kita ya. Oke, anak-anak, bagus untuk diskusi kali ini. Ibu apresiasi kalian, khususnya bagus sekali untuk tanggapan, juga jawabannya juga sudah tepat, dan ibu rasa kalian sudah bisa dan mampu gitu ya untuk menyimak sebuah teks berita gitu ya. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan karena waktunya juga sudah habis. Minggu depan kita akan belajar mengenai memahami tata aksara atau ejaan di dalam kalimat. Jadi untuk materi hari ini, ibu minta kalian menulis berita bebas, itu topiknya apa aja. Kemudian nanti bisa diunggah di Classroom, karena nanti akan ibu share ya untuk Classroom-nya, itu bisa dikerjakan. Kemudian kalian juga baca materi-materi untuk minggu depan biar lebih mudah ya kita masuk langsung belajar. Oke, boleh dibereskan dulu tulisnya, kemudian ketua kelas. Oh iya, sebelum ibu tutup kita belum refleksi ya untuk materi hari ini. Oke, sebelum ibu tutup, sebelum kita berdoa, ada yang bisa refleksikan kembali untuk materi hari ini, apa yang sudah didapat dari hari ini? Ada yang bisa? Oke, bisa? Materi hari ini saya mendapatkan sebuah pelajaran untuk bahwa menyimak berita itu membantu kita menjadi pendengar yang aktif, kritis dan tepat terhadap keadaan sekitar, Ya, betul. serta melatih kita untuk berpikir logis dan peduli terhadap sesama. Iya, jadi dalam teks berita yang sudah kita pelajari hari ini sangat perlu ya, ketika kita melihat sebuah berita itu perlu untuk kita berpikir lebih dalam lagi, apakah berita ini benar-benar nyata, apakah berita ini tidak hoax. Jadi kita perlu memilah dan memilih mana informasi benar dan yang salah. Ya, bagus sekali untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Baik, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi apa baiknya kita berdoa saya. Baik, Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih partisipasi aktifnya. Ibu harap tetap pertahankan untuk semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Karena kan di sekarang ini kan apa ya, banyak banget harapannya ya. Jadi kita perhatikan gitu ya. Baik, cukup dari ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 41014. Di sini saya sebagai OL dari saudari Dila Puspitasari. Dila Puspitasari dalam komponen keterampilan 1 memusatkan perhatian. Saudari Dila merumuskan tujuan. Saudari Dila juga merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, membuat rangkuman bertahap. Kemudian yang kedua, memperjelas masalah atau urutan pendapat. Saudari Dila memparafrase dan merangkum, kemudian menggali, menguraikan secara detail. Poin yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Saudari Dila menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, kemudian meneliti alasannya. 4. Meningkatkan urunan siswa, menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, dan menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian menunggu dan memberi dukungan. Poin kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Saudari Dila meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, menghentikan atau melarang. Kemudian terakhir, menutup diskusi. Saudari Dila meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, kemudian menilai. Sekian, terima kasih.